Masyumi dibubarkan, PKI disuburkan. Akan tetapi saya berdiri di sini sebagai penyambung lidah rakyat. Hidup rakyat. Bubarkan HMI, bubarkan Masyumi. Bahwa jalan yang paling tepat untuk menghentikan kebangkitan PKI adalah makzulkan Jokowi dan bubarkan PDIP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Bagaimana setelah lihat video tadi, Presiden kita sang proklamator dicaci oleh rakyat sebagai anjing packing. Itulah rakyat ya yang sudah kesal. Kenapa dia bisa kesal? Ya karena kebijakan politik sang presiden sendiri yang sebelumnya sangat membela PKI. Ya bukan hanya membela, memang berangkulan ya dengan proyek ambisiusnya yaitu Nasakom, ingin menyatukan seluruh golongan dalam masyarakat, nasionalisme digabung, disatukan dengan agama, disatukan dengan komunis. Itu dalam perdebatan tahun sebelum pra kemerdekaan, gagasan Soekarno itu sudah muncul itu tahun 26, terus disindir oleh Hasan kalau tidak salah. Itu bukan persatuan, persatean. Terus kalau kita baca lagi gagasan itu, komunis dengan Islam itu nggak bisa disatukan meskipun dia digodok seperti apa. Ini tulisan Natsir ya, tahun 57 ya, ada di biografinya Muhammad Nasir, 70 tahun. Saya baca ya tadi. Sebenarnya saya nggak cocok ngomong politik sebenarnya ya, meskipun 4 podcast saya kemarin tuh yang nonton banyak, padahal saya tinggikan tuh biar yang nggak punya kuota nggak bisa nonton kan. 25 menit ke atas. 4 sehari saya upload 4 kemarin ya. Yang terakhir itu ya rata-rata 25 menit, biasanya kan saya bikin 7 menit ya, ini 25 menit, yang terakhir 19 menit saya bikin terakhir video keempat. Karena udah jam 11 malam ya, terus saya tidur supaya subuh nggak kesiangan. Alhamdulillah tadi nggak kesiangan ya, ngantuk sih padahal. Jadi imam, saya nggak berani baca surat panjang, takutnya error. Jadi saya baca apa tadi, jadi imam itu kalau nggak salah Qul a'udzu birabbin nas ya, sama Qul a'udzu birabbil falaq ya. Itu sambil merem-merem itu. Kenapa jam 3 kan. Nah, siapa yang turun ke jalan menuntut PKI bubar waktu itu setelah pemberontakan G30S 30 September garis miring PKI, Partai Komunis Indonesia? Kenapa ada kami, ada KAPI waktu itu, Kesatuan Aksi Pelajarnya sama Kesatuan Mahasiswa? Saya duga yang turun itu pasti ya anak-anak atau simpatisan Masyumi yang dibubarkan oleh Soekarno tahun 60 sebelumnya ya, 5 tahun sebelumnya. Itu pasti itu yang sakit hati karena Masyumi dibubarkan. Sebenarnya memang betul ada pembaca yang bilang kata ayahnya Masyumi tidak dibubarkan tapi membubarkan diri. Terus saya jawab betul, membubarkan diri ya. Karena saya baca di buku Ketua Masyumi terakhir, Prawoto Mangku Sasmito tuh, ada buku saya yang udah jelek itu ya, terbitan asli bukan yang sekarang ya. Itu memang diputuskan untuk membubarkan diri. Batas deadline terakhirnya kan dikasih Soekarno waktu harus tanggal terakhir
17 Agustus 60 tahun 60. Nah, bapak-bapak kita pejuang-pejuang partai politik Islam di Masyumi itu cukup bijaksana ya. Kalau nggak membubarkan diri dan kemudian nanti dicap sebagai partai terlarang, maka ada alasan yang kuat untuk PKI melakukan kekerasan di berbagai daerah terhadap anggota dari partai terlarang Masyumi, kan gitu ya. Makanya kemudian diputuskan untuk membubarkan diri dan menghadap pemerintah sebelum tanggal 16 Agustus, sebelum tanggal 17 Agustus. Yang menghadap itu ketua Masyumi terakhir setelah Pak Nasir, yaitu Prawoto Mangku Sasmito, yang menggantikan Pak Nasir memimpin Masyumi setelah Pak Nasir memimpin selama 9 tahun kan, didampingi oleh sekretarisnya, kalau nggak salah namanya Pak Yunan Nasution ya, Pak Yunan, bukan Yunan Helmi Nasution. Kalau Yunan Helmi Nasution kan yang mendirikan Islamic Village di Tangerang ya, ini Yunan Nasution ya, sekretaris partai Masyumi dan kemudian nanti menjadi salah satu pendiri Dewan Dakwah di Keramat Raya 45 itu. Nah, itulah cerita dari kisah siapa yang turun melakukan demonstrasi untuk menentang Soekarno dan menuntut pembebasan pelarangan PKI. Yang demo-demo itu kemungkinan unsur-unsur dari anak-anak Masyumi atau anak-anak dari PSI ya, Partai Sosialis Indonesia, pimpinan Sultan Syahrir, yang juga dibubarkan oleh Soekarno. Ini kan dua partai ini mengkritik ya kebijakan Soekarno yang berseberangan, yang merangkul Partai Komunis Indonesia-nya DN Aidit yang berseberangan dengan pandangan-pandangan dari orang sosialis PSI dan juga Masyumi, kan gitu ya. Dan kemungkinan yang turun itu juga orang-orang yang lawan-lawan politik. Soekarno di belakangnya, anak-anak muda yang turun mesti keluarga mereka tuh, termasuk keluarga dari PRRI Permesta misalnya. Itu kan diperangi tuh PRRI Permesta. PRRI Permesta itu apa sih? Perjuangan revolusioner Republik Indonesia apa rakyat Indonesia gitu ya. Jadi yang jelas yang turun menghina Soekarno dengan bahasa-bahasa yang kasar di jalan-jalan waktu itu, seperti Soekarno anjing packing, itu karena memang Soekarno membangun ya poros Jakarta Beijing. Saya tahun 87 itu guru sejarah di SMA. Saya baca buku PSBB itu, bukan PSBB ya, PSBB pendidikan bangsa, pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Saya guru sejarah di SMA, di SMK kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Guru sejarah dulu. Jadi ketahuan ya masa lalu saya ya. Dulu waktu umur saya 27, 28 atau 27. Nah, itulah akhir cerita Soekarno ya, yang kemudian dikurung ya, di lockdown di Wisma Yaso oleh Soeharto yang menggantikan dan diangkat oleh MPRS menjadi pejabat sementara presiden ya, dan dicopot itu kekuasaan dari Soekarno, dan Soekarno dikurung dalam Wisma Yaso yang sekarang jadi Museum Satria Mandala di Jalan Gatot Subroto di Jakarta. Itu Wisma Yaso itu. Nggak tahu, mungkin sudah dijual oleh istrinya Bung Karno ke pemerintah ya, istri yang orang Jepang itu loh, Dewi Soekarno kalau nggak salah. Dewi Soekarno, miliknya Dewi Soekarno itu Wisma Yaso. Hidup tokoh politik yang besar dan sangat tragis yaitu Soekarno. Nah, sekarang ada tuntutan ini supaya presiden kita mundur ya dari Ruslan Buton. Sudah ditangkap Ruslan Buton ya, alasannya menyebarkan kebencian ya. Terus ada lagi dari Habib Rizik
dari Mekah untuk memotong akar kebangkitan PKI itu nggak ada cara lain itu, bukan hanya menghentikan undang-undang pembahasan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, tetapi satu, memakzulkan Jokowi, menggulingkan Jokowi ya. Dan itu nggak mudah sebenarnya. Kemudian membubarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP yang menjadi inisiator ya, menjadi inisiator dari rancangan undang-undang HIP yang kontroversial itu, yang ditolak oleh umat Islam, juga organisasi besar ormas Islam seperti Muhammadiyah, kemudian Nahdlatul Ulama, juga Majelis Ulama Indonesia seluruh provinsi, 34 provinsi juga pusat, kemudian di elemen-elemen masyarakat seperti alumni, bukan alumni, purnawirawan ya, TNI AD yang diketuai oleh mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno tentang RUU HIP itu ya. Ada perlawanan yang masif ya dan serius tentang masalah rancangan undang-undang HIP itu, dan reaksinya beragam, ada yang lembut, sedang, dan keras. Keras itu seperti dari Habib Rizik dan dari Ruslan Buton ya, langsung ke akar masalahnya, supaya Presiden mundur dan juga supaya PDIP dibubarkan ya. PDIP yang dominan di Senayan itu. Nah inilah ya keadaan kita ya, anak-anak pada belum sekolah ya kan, orang masih susah mendapatkan pekerjaan karena kasus ini. Terus ada yang aneh-aneh yang dikerjakan oleh itu DPR, menimbulkan masalah-masalah yang nggak perlu, sehingga pikiran terbaik dari bangsa ini itu jadi untuk mikirin hal-hal yang sebenarnya kontraproduktif ya. Tapi kalau nggak di challenge, nggak diserang, nggak dibayang-bayangi, manuver-manuver neo komunis itu berbahaya. Yang disentuh sekarang akar-akar spiritual umat Islam tuh yang disentuh, dan mereka nggak bisa diam lagi. Rupanya agak kecolongan, saya kira paling enggak orang-orang DPR yang menduga RUU ini akan lolos mudah seperti undang-undang sebelumnya tentang minerba dan lain-lain. Kali ini mereka menjadi orang-orang yang didudukkan di sebuah kursi, dan kursi itu diletakkan di sudut sejarah, dan mereka dituduh ya, sebagai para pengkhianat. Nah, ada yang mengatakan pengkhianat bangsa ya, dan ingin menjadikan Pancasila itu mendapatkan tafsir tunggal di tangan presiden, dan mengulangi kekeliruan yang dilakukan oleh Soekarno dan Soeharto ketika Pancasila ditafsirkan dalam perspektif presiden, sehingga orang-orang yang mengkritik pemerintah, kebijakan pemerintah di zaman Pak Harto dianggap sebagai anti Pancasila. Pancasila yang dipersepsi oleh penguasa saat itu. Soekarno juga begitu. Orang-orang yang mengkritik Soekarno disebut ya kontrarevolusioner ya, menurut pikirannya sendiri, dan Pancasila terus diperas menjadi gotong royong ya. Itulah kekeliruan-kekeliruan yang bisa muncul ketika RUU itu disahkan. Tapi sudah ada antisipasi. Kalau masih nekat juga itu orang-orang DPR yang dominan dan partai-partai Islam kan kalah suara dalam mekanisme pengambilan keputusan nantinya, maka mereka akan turun besar-besaran tuh elemen-elemen dari Islam yang saya lihat di online ya. Dan mereka slogannya adalah hidup mulia atau mati syahid. Ini persoalan hidup mati nih untuk kalangan tertentu, karena berbahaya, karena akan menjadi alat untuk memukul rakyat itu undang-undang Pancasila, haluan ideologi Pancasila. Kalau yang kata Yudi Latif, mantan
ketua BPIP yang mengundurkan diri, Yudi Latif, Dr. Yudi Latif, bukan Dr. Yudi Pramuko. Kalau Yudi Pramuko kan dokter ini, dokter pisang. Kata dia 80% isinya ngawur katanya, isi rancangan undang-undang itu. Yang bikin kemungkinan ya orang-orang seperti entahlah siapa ya. Tapi gambar-gambar yang dimunculkan di situ tuh, saya lihat ada Rieke Diah Pitaloka, ketua panjanya ya. Jadi Habib Rizik keliru ketika dia mengungkapkan 7 alasan penolakan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Katanya ketua panjanya adalah Ripka Ciptaning yang penulis buku Aku Bangga Jadi Anak PKI, dan saya mengikuti pendapatnya Habib Rizik yang ternyata keliru ya. Sebenarnya ketua panjanya adalah itu Oneng ya, dalam sinetron Bajai Bajuri itu, yang kemudian jadi orang PDIP dan nyalonkan jadi gubernur gagal waktu tempo hari untuk Jawa Barat kan, namanya Oneng. Rieke Diah Pitaloka. Saya pernah salaman sama dia dulu di hotel ini, Hotel Indonesia ya, di Bali Room. Saya dulu zaman itu menjadi salah satu pemenang terbaik ya, karya sastra untuk anak, judulnya Hamka, Pujangga Besar ya. Yang menyerahkan hadiah dia, dan saya salaman sama dia. Dikritik saya sama teman saya yang ikut di hotel itu. Saya maju sama almarhum itu, mendiang Arswendo Atmowiloto ya. Dia juara juga di tingkat remaja ya. Judulnya bukan Keluarga Cemara, Becak Emak kalau nggak salah ya. Kalau saya juara untuk salah satu juara terbaik kedua ya, untuk tingkat anak-anak. Nah, dia waktu itu di situ. Saya dikritik kenapa pakai salaman segala sama dia, katanya sentuhan kulit. Ya kan saya jahiliyah dulu ya, sampai sekarang sih. Nah, itu dia ketua panja sekarang tuh, si Rieke Diah Pitaloka itu. Yang dulu ngasih selamat saya sebagai juara pemenang terbaik, salah satu pemenang terbaik karya ini, cerita untuk anak-anak ya, tingkat IKP DKI ya, IKP DKI. Nah, terus wajah yang muncul lagi tentu Hasto ya, banyak lagi itu. Jadi mereka lah yang kira-kira merumuskan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Kelihatannya mereka dominan, meskipun nggak ngaku, tapi kalau lihat pidato Ibu Megawati tentang Pancasila yang diperas menjadi Ekasila, Trisila, Ekasila dan gotong royong, itu kan ada diucapkan di video itu di dalam ulang tahun PDIP tahun 2017 ya. Jadi nggak bisa dielak lagi, itu memang kerjaan rancangan undang-undang, kerjaan dari unsur-unsur yang ada di PDIP. Kalau kemudian PDIP minta dibubarkan oleh siapa itu namanya, oleh Habib Rizik sih wajar ya. Soalnya dulu juga orang wajar aja minta FPI dibubarkan kan. Gak ada yang larang juga ngomong gitu. Soekarno juga ngomong bubarkan HMI, bubarkan Masyumi. Karena ada contohnya sih, main bubar-bubarin, Wiranto bubarin HTI. Nyontoh ini Presiden Soekarno bubarkan ormas Islam. Padahal Wiranto itu kan ini dia penasihat di yayasan yang terkenal di Serang ya, Matlaul Anwar ya. Dan Wiranto itu juga yang semacam menyokong atau membidani dalam tanda petik ya kelahiran FPI kan. Dia berkawan baik itu zaman reformasi dengan Habib Rizik. Ya begitulah ya, saya ngomong nggak jelas ya, males saya sebenarnya ngomong politik tuh. Besok saya mau jualan donat lagi hari Rabu ya. Sama lontong sayur. Saya mau jualan lontong sayur politik 5.000 satu mangkok ya. Kalau pakai telur ini
Kalau 8.000 sih yang di Piko itu 8.000, saya mau jual 7.000 atau 6.000. Atau saya jual lontong sayur pakai telur 5.000 ya, biar orang pada sarapan ya, atau amul miskin ya. Dan moga-moga itu bisa menjadi catatan sejarah ya. Jadi poinnya adalah siapa yang mendemo Soekarno itu, yang di belakangnya tentu angkatan darat lah ya. Fahmi Idris itu kita tahu siapa dulu kan, Kosmas Batubara itu siapa, tokoh-tokoh eksponen angkatan 66 itu kalau dirundut ya mereka anak-anak dari Masyumi dan orang-orang yang memang lawan politik dari kebijakan Soekarno. Dan itulah akhir yang tragis ya, dari presiden kita yang pertama, proklamator yang sangat berjasa, tetapi juga melakukan kekeliruan politik, padahal dia memang minatnya politik dari sejak muda sampai akhir hayatnya. Dia hidup mati besar dan hancur karena politik. Orang yang ahli politik sekelas kaliber dunia aja seperti Soekarno masih melakukan kekeliruan dalam mengelola kekuasaannya, apalagi yang tadinya backgroundnya itu pengusaha misalnya kan, eksportir misalnya, terus jadi penguasa, jadi presiden, mengelola rakyat sebesar ini. Tentu dia naluri untuk mengelola kekuasaan itu akan bercampur ya dengan naluri seorang pengusaha. Nggak usah diterusin siapa dia. Saya di Pramuka Tukang Donat tadi paling youtuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe ya, like and share, dan yang paling penting itu kan banyak mosaik sejarah yang tercecer, yang tersambung-sambung. Silahkan diberikan pendapat Anda ya di kolom bawah komentar ini, dan kalau ada yang nggak cocok ditulis saja ya, tapi yang sopan, jangan kelihatan orang nggak berpendidikan. Kesel ya kesel, tapi jangan memperlihatkan kebodohan di depan saya yang orang bodoh ya kan, mengenak. Terus iya, kadang-kadang perlu dijewer tuh ya, hater saya tuh suka kadang-kadang asal nulis aja, wajahnya nggak kelihatan, nulis semaunya. Terus jangan lupa di skip ya, jangan di skip, kalau ada iklan jangan di skip, dinikmati aja, sebab nanti dolar-dolar sen dolar itu masuk ke rekening saya lewat iklan itu. Mau saya jadi jualan tukang bubur terus, jualan donat terus, ya habis iklannya di skip terus. Makanya kalau mau lihat video saya ini, podcast saya ini, pakai ini apa, kuotanya disiapin atau pakai wifi yang gratis tuh ya, punya siapa kayak yang penting gratis. Makasih ya sebelumnya, moga-moga komentar Anda semua, pendapat Anda jadi amal soleh yang mencerahkan ya, sehingga menjadi amal soleh. Terima kasih ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.